Shalom, salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Kuasa Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar ungkapan kata, bukan sekedar kidung indah. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa dan yang memampukan para murid untuk melakukan perkara besar dalam hidup dan tugas kesaksian mereka di dunia ini. Bukankah ini sesuai dengan janjinya? Janji Tuhan sebelum ia naik ke surga? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah 1 ayat 8. Dan firman Tuhan menyaksikan saat mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa lain. Dan saat Rasul Petrus berkhotbah dan banyak orang yang mendengarnya itu menjadi percaya dan bertobat. Kisah 2 ayat 41. Bukan hanya itu, firman Tuhan menyaksikan kuasa Roh Kudus yang mereka terima. Banyak sekali tanda dan mujizat yang para rasul lakukan sebagaimana nyata dalam peristiwa yang terjadi di depan pintu gerbang Bait Allah yang bernama Pintu Elok. Rasul Petrus dan Yohanes dimampukan untuk menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Peristiwa yang cukup menggegerkan dan mempesonakan, bahkan melahirkan kekaguman dari banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Bahkan melalui peristiwa itu, Rasul Petrus memperkenalkan pribadi yang berkuasa yang telah memampukan mereka melakukan mujizat itu, yakni Yesus Kristus dengan karya penyelamatannya. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi dalam nama Yesus Kristus sembuhkanlah. Jelas saudaraku, kuasa Roh Kudus itu begitu nyata. Dan bukan itu hanya, firman Tuhan menyaksikan banyak sekali tanda dan perbuatan-perbuatan besar yang para rasul ini lakukan dalam kesaksian dan pelayanan mereka, karena kehadiran kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka. Kuasa Roh Kudus benar-benar nyata. Bukan sekedar ungkapan kata tanpa arti. Janganlah ragu akan hal ini saudaraku. Tapi percayalah dan serahkanlah hidup ini untuk terus dituntun oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan Allah dalam hidup kita melalui baptisan yang kita terima. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk terus hidup, bersaksi dan melayani melalui kata, tindakan, dan karya nyata kita yang menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan Allah.
Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Allah, kami sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan begitu setia pada janjimu. Roh Kudus Kau curahkan dalam hidup kami, menuntun dan memimpin kami, serta hadir sebagai penolong dalam hidup kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini dengan segala kenyataannya. Tapi Engkau selalu ada dan hadir dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi segala kenyataan kehidupan dan juga menyaksikan tentang kebesaran kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami, umat-Mu. Biarlah Roh Kudus juga memberikan bagi kami kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang nyata dalam hidup kami. Berjalanlah terus bersama kami Tuhan. Tuntunlah hidup kami. Biarlah kami selalu ada dalam naungan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan terimalah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami, hanya dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami, yang begitu mengasihi kami, yang mendengar doa kami, dan yang menjawab doa kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu akan terus berjalan bersama dengan kami, menaungi kami sepanjang hari-hari hidup kami, juga dalam kesaksian kami, dalam pelayanan kami, di mana saja Tuhan tempatkan kami untuk hidup dan berkarya tentang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur kami, doa penyerahan hidup kami yang kami serahkan padamu Tuhan, hanya dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Selamat melanjutkan hidup ini di hari dan minggu baru ini. Selamat bersaksi dan melayani saudaraku, sahabatku, dan anak cucuku. Tuhan Yesus memberkati.